Shalom, puji Tuhan, salam sejahtera, saya rindu memuji Tuhan, sungguh saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, biarlah lewat pujian penyembahan ini kita boleh menikmati hadirat Tuhan. Mari kita puji Tuhan. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam bibir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku.
Biarlah kami mengembalikan pujian syukur karena Engkau Allah yang tidak pernah tinggalkan kami. Engkau Allah yang tidak pernah membiarkan kami. Engkau Allah yang tidak pernah melihat segala dosa dan pelanggaran kami. Tapi Engkau mau melihat hati kami, ketulusan kami, mau datang kepada Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami sudah memuji-muji Engkau. Saat ini kami rindu merenungkan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan adalah kekuatan bagi kami, makanan bagi tubuh rohani kami, agar kami kuat, agar kami mampu berjalan di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Sampai kapan Engkau izinkan kami ada di tengah-tengah dunia ini, firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan, biarlah melalui firman Tuhan ini mendapatkan kekuatan baru bagi kami semua yang mendengarkan. Terima kasih Bapa. Allah Roh Kudus, ambil alih pemberitaan firman. Kami siap untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam sejahtera. Kembali mendengarkan firman Tuhan, yang mana pada malam hari ini kami rindu menyampaikan kebenaran firman Tuhan, di mana pada renungan sebelumnya ya, kita diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Ya, setelah kita menjadi anak Allah, kita diberi kuasa. Kita diberi kuasa oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, pada saat malam hari ini saya membawa satu firman Tuhan yang berjudul Mencari yang Hilang, di mana didapat di dalam Injil Matius pasal 10 ayat yang kelima sampai ayat yang ke-8. Ya, firman Tuhan berkata, "Kedua belas murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria." Ayat 6, "Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." 7, "Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat." Ayat 8, "Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah dengan cuma-cuma." Ya, puji Tuhan, kita melihat firman Tuhan pada saat malam hari ini datang mengingatkan kembali bagaimana Yesus telah memuridkan 12 muridnya, ya, sehingga mereka siap diutus oleh Tuhan Yesus, ya. Puji nama Tuhan, di mana di saat kita telah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kekasih jiwa kita telah menjadi anak-anak Allah, dan kita diberi hak penuh, dan kita juga diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, dan kita mulai dan kita melakukan setiap firman Tuhan yang Tuhan inginkan. Kita dimuridkan oleh Tuhan, kita dibentuk, kita diproses, kita menjadi satu pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Yaitu tidak mudah, itu dengan tidak mudah kita terima, tapi melalui proses-proses tantangan masalah datang dalam hidup kita yang membuat kita menjadi murid yang layak di hadapan Tuhan. Karena firman Tuhan katakan yang lain, ya, setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal diri dan memikul salib. Ya, karena setiap pribadi kita yang ingin mengikut Yesus, kita harus menyangkal diri dan memikul salib. Menyangkal diri dalam arti bahwa kita menanggalkan semua keinginan-keinginan kita yang bertentangan dengan firman Tuhan, kehendak-kehendak manusia kita yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Ya, kita harus tinggalkan itu. Kita harus utamakan apa yang Tuhan mau. Kita harus pusatkan kehidupan kita dengan tujuan apa yang Tuhan Yesus mau dalam hidup saya dan saudara. Itulah salib yang harus kita pikul, ya. Kita menyangkal keinginan daging kita, menyangkal keinginan manusia kita, ya. Memikul salib dalam arti bahwa tantangan persoalan setiap pribadi kita punya berbeda-beda salibnya, ya. Setiap orang, setiap pribadi, setiap gereja Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tentunya di saat kita mengikut Yesus ada
proses-proses yang kita alami, kita hadapi, itu adalah salib, saya dan saudara. Ya, salib kadangkala tantangan itu berbeda-beda, ada lewat penyakit, ada lewat persoalan ekonomi, ya lewat masalah keluarga, ya lewat persoalan yang lain, itu adalah salib, ya, salib yang kita hadapi di dalam kita mengiring Tuhan. Di dalam kita menghadapi proses tantangan itu, jangan biarkan diri kita tidak mampu memikul salib itu. Kita harus terus berpegang kepada Tuhan, terus melekat kepada Tuhan, terus meminta kekuatan yang daripada Tuhan, sehingga kita mampu berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, setelah Yesus memuridkan 12 muridnya, dia mau mengutus mereka, ya. Yesus mengutus mereka untuk mencari domba-domba yang hilang. Demikian juga saya dan saudara, ya. Setelah kita dibentuk, kita telah mengalami proses pemulihan yang daripada Tuhan. Kita telah menerima pengampunan, sebagaimana pujian awal tadi katakan bahwa Tuhan tidak mengingat dosa-dosa saya dan saudara, pelanggaran-pelanggaran kita, ya, telah dibuang, ya, ke tubir laut yang paling dalam. Siapa yang dapat mengukur laut yang paling dalam? Tidak, saudara. Tidak ada yang bisa mengukur kalau di tengah-tengah lautan yang paling dalam, ya. Tuhan membuang dan tidak mengingat setiap kesalahan dan pelanggaran kita. Nah, itu sebabnya kita telah menerima pengampunan dengan cuma-cuma. Kita telah menerima keselamatan dengan cuma-cuma. Sehingga hidup kita dipulihkan. Hidup kita menjadi berharga. Hidup kita menjadi layak di hadapan Tuhan. Itu kita terima dengan cuma-cuma. Ya, hanya hati kita yang mau siap dibentuk oleh Tuhan. Ya, hati kita yang harus siap dibimbing oleh Tuhan, mau hidup dalam kehendaknya Tuhan. Hati kita adalah bait Allah, yang tempat kediaman Allah Roh Kudus. Jika kita menyediakan hati kita, hidup kita untuk Tuhan, ya, maka hidup kita akan berbuah dan berbuah terus di dalam Tuhan. Nah, itu sebabnya di mana ke-12 murid ini Tuhan mengutus mereka untuk mencari domba-domba yang hilang. Bagaimana ayat yang kelima katakan, jangan kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Ya, saat Yesus mengutus ke-12 muridnya, dia katakan jangan masuk ke kota lain, jangan masuk ke kota orang Samaria, dalam arti jangan keluar dulu, ya, jangan cari jiwa-jiwa yang di luar dulu. Maksudnya domba kedar nebayot, ya. Tetapi ayat 6 katakan, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Nah, umat Israel yang berbicara tentang Kristen, ya, anak-anak Tuhan yang terhilang, ya. Ayat 6, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Nah, rupanya ada domba-domba yang hilang. Itu sebabnya Yesus mengutus ke-12 muridnya untuk mencari domba-domba yang hilang itu, agar mereka kembali. Mereka adalah umat Israel, bangsa umat pilihan Allah, yaitu gereja Tuhan, jemaat Tuhan yang dulunya, ya, setia, tetapi tidak mau taat, tidak mau mendengarkan, tidak mau setia kepada Tuhan Gembala yang agung, ya, mencari jalannya sendiri, akhirnya tersesat, ya, tidak memiliki gembala lagi, tidak mau mendengarkan suara gembala yang agung, tidak mau mendengarkan gembala yang baik itu. Siapa gembala yang baik itu? Adalah Yesus Tuhan kita, Yesus Kristus. Dia adalah gembala yang agung, gembala yang baik. Jadi Tuhan Yesus mengutus ke-12 muridnya untuk pergi kepada domba-domba yang hilang. Cari mereka di mana mereka berada, karena sudah tidak digembalakan lagi, tersesat, terhilang, ya. Pergi kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Hilang, ya, kalau bahasa hilang itu kita tidak tahu jejaknya di mana, ya. Kadangkala ada orang menyampaikan di berita di televisi, mencari orang yang hilang, baru disebut inisial dan nama identitasnya disebutnya. Nah, mencari orang yang hilang. Nah, dalam arti bahwa orang yang hilang itu tidak tahu di mana dia berada dan di mana dia ada, ya. Jadi itu yang dicari, itu yang diperintahkan Yesus kepada murid-muridnya, untuk mencari domba-domba yang hilang. Siapa domba-domba yang hilang itu? Mereka adalah orang-orang yang tidak mau setia, tidak mau taat kepada Gembala yang agung, sehingga mencari jalan
jalannya sendiri dan tidak taat kepada gembala, ya, sehingga domba-domba itu tersesat, nggak tahu kemana dia berjalannya, nggak tahu kemana dia pergi, dia sendiri pun tidak tahu arahnya kemana. Nah, ayat yang ke-8, sembuhkanlah orang sakit dan bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan, kamu telah menerima memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikan dengan cuma-cuma. Nah, luar biasa ya, di saat mencari domba-domba yang hilang itu, domba-domba yang tidak mau dituntun, tidak mau dibimbing, tidak mau dipimpin oleh gembala yang baik ya, dalam arti tidak mau mendengarkan perintah firman Tuhan, tidak mau taat kepada firman Tuhan, tidak mau setia kepada firman Tuhan, ya, yang mau mengandalkan kekuatannya sendiri. Itulah domba-domba yang hilang, ya. Dia mau berjalan sendiri, dia tidak mau mengandalkan gembalanya, dia mau coba-coba berjalan sendiri. Bagaimana dia bisakah berjalan ya tanpa gembala, ya. Ternyata domba-domba itu tersesat, ya. Tersesat, mereka tidak memiliki firman, tidak memiliki pengajaran firman. Itulah domba-domba yang tersesat. Mereka tidak mau, bagaimana mereka mau dibimbing, dipimpin kepada padang rumput yang hijau, berbicara tentang kehidupan yang Tuhan sediakan, yang Tuhan siapkan bagi saya dan saudara, yang penuh dengan sukacita, damai sejahtera. Nah, di mana domba-domba yang hilang ini tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan supaya dicari ya, yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah. Nah, firman Tuhan katakan pergi, Yesus katakan pergi dan beritakan ya kabar baik kepada setiap orang, kepada domba-domba yang hilang ya, sebab kerajaan surga sudah dekat. Nah, kerajaan surga sudah dekat. Jadi dicari domba-domba yang hilang itu, dicari gereja Tuhan yang tersesat itu, dicari gereja Tuhan yang berjalan sendiri itu ya, dicari ya. Tuhan Yesus katakan pada ayat yang ke-7 ini, pergi dan beritakanlah kerajaan Allah sudah dekat. Ya, kerajaan Allah sudah dekat. Ya, harus disampaikan, dicari domba-domba yang hilang. Kemana mereka pergi, ya, kemana mereka sedang mencari, ya, apakah mereka telah menemukan padang rumput yang hijau atau tidak, ya, dituntun kembali, dibawa kembali kepada Tuhan dengan memberikan firman Tuhan, memberikan pengajaran firman Tuhan kepada mereka, sehingga mereka kembali kepada gembala yang baik itu. Ayat yang ke-8, sembuhkan orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan, dan kamu telah memperoleh dengan cuma-cuma. Karena itu berikan dengan cuma-cuma. Ya, Yesus katakan sembuhkan orang sakit. Ya, kita melihat orang sakit ini berbicara bukan karena sakit secara jasmani ya, tetapi juga banyak penyakit-penyakit rohani. Ya, sembuhkan orang-orang sakit, penyakit rohani ya. Kadang-kala ini juga banyak di gereja Tuhan terjadi. Ya, penyakit rohani itu ya seringkali ada dalam kehidupan gereja Tuhan ya. Ya, tidak mau setia, tidak mau taat, tidak mau dengar-dengaran ya, tidak mau beraktivitas ya dalam melakukan aktivitas kerohaniannya. Ya, itu adalah sakit rohani, tidak mampu bergerak dengan sempurna, tidak mampu beraktivitas kerohaniannya dengan sempurna karena ada penyakit rohani itu. Itu yang diberikan kesembuhan itu melalui firman Tuhan. Berikan semangat baru, diberikan kekuatan baru, berikan sukacita yang baru, sehingga yang sakit rohani itu bisa bangkit kembali, semangat kembali di dalam mengiring Tuhan. Nah, itulah yang Tuhan inginkan bagi kita di hari-hari ini sebagai utusan-utusan Tuhan. Ya, bangkitkanlah orang mati. Nah, bukan mati secara jasmani yang Yesus katakan di sini, ya, tetapi bangkitkanlah orang mati, mati secara rohani, ya, terikat, tidak bisa bergerak, ya, tidak bisa berjalan, bangkitkan. Ya, orang mati. Orang mati itu tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, semua sudah tidak ada aktivitas di sana ya. Ya, tidak bisa
beraktivitas, otak pun, pikiran pun sudah ya tidak ada aktivitas, tidak ada kegerakan di sana, mati, lumpuh ya. Itulah yang Tuhan inginkan di hari-hari ini, membangkitkan semangat baru bagi gereja Tuhan yang terhilang, gereja Tuhan yang sakit secara rohani, memberikan semangat baru bagi gereja Tuhan yang mati secara rohani, yang tidak mampu bergerak ya, melihat kemuliaan Tuhan, mendengar suara Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, melangkah untuk ke rumah Tuhan ya. Banyak di hari-hari ini gereja Tuhan yang mati secara rohani. Ini yang harus dibangkitkan, diberikan semangat baru, diberikan kehidupan yang baru ya lewat firman Tuhan. Di mana juga usirlah setan-setan ya, usir setan-setan dalam arti dalam di doa kita doa peperangan, di dalam doa kita berdoa secara roh, kita berperang kepada setan-setan ya, penghulu-penghulu di udara ya, yang menguasai, yang mengikat anak-anak Tuhan di hari-hari ini, yang membuat gereja Tuhan sakit, lumpuh ya, mati secara rohani. Itu karena tipu daya kuasa setan yang membuat mereka tidak bisa bergerak. Jadi kita usir setan-setan itu, kita lawan di dalam nama Yesus. Di saat kita berdoa, bersyafaat, doa peperangan, kita melawan kuasa-kuasa setan yang mengikat anak-anak Tuhan. Itu tugas ya yang diberikan Yesus bagi murid-muridnya. Nah, kamu telah menerima, memperolehnya dengan cuma-cuma. Tuhan telah memberikan kita keselamatan dengan cuma-cuma, dan kita telah diberikan pengampunan dengan cuma-cuma, dan kita diberikan kuasa oleh Tuhan dengan cuma-cuma, dan kita juga harus melakukan itu ya. Kita mencari domba-domba yang hilang ya, bagaimana Yesus telah memulihkan saya dan saudara. Kita juga rindu yang lain dipulihkan ya, keluarga, sanak saudara, sahabat, rekan kita, bahkan ya anak-anak Tuhan yang ada di seluruh Indonesia ini, kita rindu semuanya dipulihkan, disembuhkan ya, dibangkitkan kembali semangatnya di dalam mengiring Tuhan, di dalam mencari Tuhan ya. Karena kita sudah menerima itu dengan cuma-cuma dari Tuhan. Tuhan berikan kita ya keselamatan yang sempurna, bahkan dengan cuma-cuma Dia memberikan. Jadi kita juga harus memberikan itu dengan cuma-cuma ya, dalam arti kita tidak harus diberi imbalan, diberi bayaran baru kita mau menginjil, baru kita mau mencari jiwa-jiwa, kita mau memberitakan firman Tuhan. Kalau tidak dibayar, saya tidak mau menginjil. Itu bukan maksudnya seperti itu. Kita melakukannya dengan hati yang tulus, kita melakukannya dengan hati yang taat kepada Tuhan. Bagaimana Yesus telah melakukan keselamatan bagi saya dan saudara. Dia taat, mati di kayu salib ya, dia bangkit, hidup, dan naik ke surga ya, menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Jadi kita juga harus melakukan apa yang Yesus lakukan. Itulah firman Tuhan pada saat ini yang mengingatkan kembali. Itulah tugas yang Yesus berikan bagi saya di akhir-akhir zaman ini. Mari saya dan saudara di hari-hari sebagai utusan-utusan Allah, utusan-utusan untuk mencari domba-domba yang hilang. Ya, kemana jiwa-jiwa itu pergi? Kemana mereka? Ya, kita harus mencari. Mereka tersesat, mereka tidak mampu keluar dari setiap ikatan-ikatan dosa. Mereka tidak mampu bangkit karena terikat ya, karena roh-roh setan yang mengikat sehingga mereka mati secara rohani ya. Mereka tidak mampu bangkit, mereka tidak mampu berdiri karena terikat ya. Kita melihat di dalam firman Tuhan yang lain, katakan di Yesaya pasal 45 ayat yang ke-12 dan yang ke-13 ya. Akulah yang menjadikan bumi dan menciptakan manusia di atasnya. Tangankulah yang membentangkan langit dan aku yang memberi perintah kepada seluruh tentaranya. Nah, kita melihat di sini, mengapa domba-domba itu hilang? Mengapa mereka mencari jalan sendiri? Karena mereka tidak menyadari akan penciptanya ya, akan Allah yang menciptakan langit dan bumi ini.
Mereka mau berjalan sendiri, tidak mau taat kepada firman Tuhan, tidak menyadari bahwa hidup ini adalah singkat adanya. Kita di dunia ini adalah transit ya, perjalanan yang sangat singkat. Jangan kita terlena dengan keadaan dunia yang ada. Kita menganggap dunia inilah adalah yang kekal dan hidup kita akan berkepanjangan di sini. Tidak, saudara. Waktu kita singkat. Waktu kita ada di dunia ada batas-batasnya ya. Ada umur-umur yang Tuhan sudah tetapkan bagi saya dan saudara. Jadi jangan kita pernah berpikir, saya tidak perlu Tuhan, saya tidak perlu juru selamat, saya tidak perlu mencari Tuhan. Nah itu sistemnya domba-domba yang hilang itu. Dia mau berjalan sendiri, dia tidak mau ya mencari Tuhan, dia tidak mau. Nah, tidak mau dituntun oleh gembala yang baik itu. Tetapi dia tidak menyadari firman Tuhan ini katakan, akulah yang menjadikan langit dan bumi. Ya, menjadikan bumi dan menciptakan manusia di atasnya. Nah, dia tidak menyadari kalau yang bumi yang kita pijak ini siapa yang menciptakannya, ya. Dan manusia yang pertama siapa yang menciptakannya, ya. Di atasnya tanganku lah yang membentangkan langit dan aku yang memberi perintah kepada seluruh tentaranya. Nah, luar biasa firman Tuhan. Mengapa kita masih mengeraskan hati kita, tidak mau setia kepada Tuhan? Mengapa kita mengeraskan hati kita, tidak mau taat kepada Tuhan? Coba kita melihat ke atas langit ya. Siapa yang menciptakan langit? Dan kita melihat bumi, di tanah kita berpijak, kita melangkah, kita berdiri. Siapa yang membentuk, siapa yang membentangkan langit dan bumi? Siapa yang membentuk? Tuhan. Mengapa kita harus keraskan hati kita untuk mau setia kepada Tuhan, untuk mau taat kepada Tuhan, untuk mau dibimbing oleh Tuhan, ya, sebagai gembala yang agung. Masih keraskan hati, ya. Masih keraskan hati. Ingat firman Tuhan katakan ayat yang ke-7, pergi dan beritakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Kerajaan Allah sudah dekat. Mengapa harus mengeraskan hatimu, tidak mau bertobat, ya? Sadar bahwa firman Tuhan ini mengingatkan kembali yang menciptakan langit dan bumi adalah Tuhan. Jadi patut kita kembali kepada Dia, ya. Jangan katakan kepada dirimu, saya sudah banyak dosa. Dosa saya besar, saya tidak mungkin diterima Tuhan. Tidak, saudara. Jika hatimu pada saat ini siap, ya, dijamah oleh Tuhan, sebesar apapun dosamu, semerah apapun dosamu, Tuhan sanggup pulihkan dan putihkan seperti salju. Yang Tuhan mau adalah hati kita siap untuk menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita dan menuntun kita, membawa kita ke padang rumput yang hijau. Sebab Dia gembala yang baik, ya. Dia akan membawa kita kepada kekekalan. Jangan kita tidak mau memikirkan keselamatan jiwa saya dan saudara. Ya, kita adalah orang-orang yang bodoh, firman Tuhan katakan, bahwa kita tidak mau memikirkan keselamatan jiwa, ya. Keselamatan jiwa itu hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Keselamatan hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Mengapa kita mengeraskan hati kita, tidak mau bertobat, ya? Kita melihat ayat yang ke-13, aku yang menggerakkan Kores untuk maksud penyelamatan dan aku akan meratakan segala jalannya. Dialah yang akan membangun kotaku dan yang akan melepaskan orang-orangku yang ada dalam pembuangan. Tanpa bayaran dan tanpa suap, firman Tuhan semesta alam. Nah, kita melihat di sini, aku yang menggerakkan Kores, ya. Mengapa firman Tuhan katakan, aku yang menggerakkan Kores? Kores yaitu artinya orang yang diurapi Tuhan, ya. Jadi Tuhan mengutus orang-orang yang diurapinya di akhir zaman ini, ya. Kores akhir zaman, ya. Tuhan utus untuk mencari yang hilang, ya. Untuk mencari yang hilang adalah maksud penyelamatan, ya. Penyelamatan jiwa-jiwa yang hilang, ya. Banyak yang terhilang, ya. Kita menganggap diri kita Kristen secara keturunan, kita katakan kita sudah selamat. Tidak, saudara, ya. Jangan bangga menjadi Kristen keturunan, Kristen sejak lahir, itu tidak menyelamatkan.
Tetapi jika engkau tidak ada hubungan dengan Tuhan, jika engkau tidak mau taat kepada Tuhan, menjadi domba yang setia, yang mau dituntun, dibimbing oleh gembala yang agung itu. Ya. Jadi Tuhan mengutus, mengirim Kores di akhir zaman. Tuhan mengutus orang-orang yang diurapinya di akhir zaman ini ya, untuk maksud penyelamatan. Ya, maksud penyelamatan, menyampaikan kabar baik ya, agar jiwa-jiwa yang terhilang itu diselamatkan, agar jiwa-jiwa yang terhilang itu dapat kembali ya kepada Tuhan, ya, setia kepada Tuhan. Jangan katakan aku sudah jauh jatuh ya, tidak akan bisa mungkin lagi kembali kepada Tuhan. Tidak, saudara, selagi masih ada pintu kemurahan ya, Tuhan masih terima. Ya, ada waktunya pintu kemurahan yang akan tertutup. Ya, biar kau menangis dan menangis, tidak akan ada pintu kemurahan karena sudah ditutup. Nah, selagi masih ada pintu kemurahan ini masih terbuka bagi saya dan saudara, segeralah bertobat, segeralah berbalik kepada Tuhan. Jangan mau berjalan sendiri seperti domba yang hilang, ya, tidak ada gembalanya, ya. Mari kembali kepada Tuhan, mencari jalan kebenaran ya, mencari firman Tuhan, mencari Tuhan sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi saya dan saudara. Ya, mengapa keraskan hatimu? Mengapa menganggap dirimu mampu menjalani hidup ini dengan sendirinya? Ya, jangan pernah mengandalkan kekuatan manusiamu. Engkau adalah domba-domba yang hilang. Ya, jika engkau mengandalkan manusiamu berjalan sendiri di tengah-tengah dunia ini. Jangan katakan, saya sudah berdosa, saya tidak mungkin diampuni. Tidak, saudara. Lagu pertama tadi sebelum firman Tuhan saya sudah menyampaikan pujian itu bahwa ya, dosa dan pelanggaran Tuhan tidak ingat ya, kalau kita kembali kepada Dia. Dia tidak mengingat-ingat lagi. Kalau manusia masih mengingat kesalahan, masih mengingat dosa-dosa orang. Tuhan tidak. Ya. Mengapa kadangkala kita manusia seringkali mengingat kesalahan dan dosa orang lain? Ya, kita melebihi Tuhan. Kita menghakimi saudara kita. Kita mengingat segala kesalahannya. Sementara Tuhan tidak seperti itu. Dia tidak mengingat-ingat segala dosa dan kesalahan dan pelanggaran saya dan saudara. Ya, mari di hari-hari ini, ya, Tuhan mengirim ya orang-orang yang diurapinya pada hari-hari untuk menyampaikan kabar baik, menyampaikan kabar keselamatan agar jiwamu diselamatkan. Responilah, ya, terimalah firman Tuhan. Ya, karena Tuhan mengasihi jiwa yang terhilang, domba-domba yang terhilang. Itu sebabnya Dia mengutus Kores di akhir zaman ini ya, untuk maksud penyelamatan. Dan aku akan meratakan segala jalannya. Dialah yang akan membangun kotaku dan yang akan melepaskan orang-orangku. Ya, Kores-kores akhir zaman inilah yang akan membangun, ya, membangun kota-kota, ya, Tuhan. Dan Tuhan akan mendahului semuanya itu. Tuhan yang akan meratakan setiap perjalanan kehidupan ya orang-orang yang diurapinya. Dia akan menyertai apa yang dia kerjakan, apa yang dia lakukan, semuanya untuk Tuhan. Tuhan akan menyertai. Karena maksud perjalanan dari setiap utusan-utusan Tuhan itu untuk meratakan ya, untuk membangun kota-kotanya Tuhan ya, agar setiap orang-orang yang terhilang itu ya dibangkitkan kembali, diberikan semangat yang baru ya, diberikan semangat sukacita yang baru agar senantiasa mencari Tuhan di hari-hari ini ya. Dan yang akan melepaskan orang-orangku yang ada dalam pembuangan. Nah, itulah tugas ya Kores di akhir zaman ini. Orang-orang yang diurapi oleh Tuhan di akhir zaman ini ya, untuk melepaskan orang-orang yang dalam pembuangan ya. Orang-orang dalam pembuangan itu ya dalam keadaan yang tidak baik, saudaraku ya. Bagaimana orang-orang yang dalam pembuangan itu ya dibuang oleh karena kesalahan, dosa ya, tidak dalam keadaan baik, mengalami letih lesu, mengalami beban yang sangat berat ya,
mengalami persoalan, tantangan, ya. Ya, ketidakbaikan lah yang dinikmati, yang dirasakan. Ya, dalam pembuangan itu tidak mengalami hal yang baik, merasakan hal-hal yang tidak baik di dalam kehidupannya. Nah, itulah maksud dari kores-kores akhir zaman ini, ya. Bagaimana Yesus telah mengutus murid-muridnya, bagaimana Yesus telah mengutus, ya, kores di akhir zaman, orang-orang yang diurapi di akhir zaman nih, ya, agar orang-orang yang ada di pembuangan itu, ya, diberikan kelepasan, ya, diberikan kelepasan itu, dibebaskan rasa lega, ya, rasa sukacita, rasa damai sejahtera ada kembali dalam kehidupan orang tersebut, ya. Jadi tanpa bayaran dan tanpa suap firman Tuhan semesta alam. Nah, tanpa dibayar, tanpa disuap, dalam arti dengan hati tulus, ya, melakukan apa yang Tuhan mau, ya, menyampaikan kabar baik, memberitakan firman Tuhan tanpa bayaran, tanpa gaji, ya. Karena apa? Karena Tuhan sendiri yang telah mengutus, Tuhan sendiri yang telah mengurapi, dan Tuhan sendiri yang menggerakkan untuk melakukan maksud penyelamatan itu bagi jiwa-jiwa yang terhilang. Ya, banyak jiwa-jiwa yang terhilang di hari-hari ini berjalan sendiri tanpa Tuhan. Ya, menghadapi kelesuan dalam menjalani kehidupannya. Semakin kau jauh dengan Tuhan, semakin kau merasa tidak akan menikmati damai sejahtera itu. Engkau terus ada merasa seperti orang terbuang, terhina, terhilang, ya. Tapi di saat engkau mau kembali kepada Tuhan, engkau akan diberikan kelegaan, diberikan kelepasan, diberikan kedamaian sejahtera. Mari, apakah engkau meresponi panggilan Tuhan demi keselamatan jiwamu? Engkau masih mengeraskan hatimu? Engkau masih mengeraskan hatimu, tidak mau berbalik kepada Tuhan? Ya, selagi masih diberikan waktu dan kesempatan, bertobatlah, ya. Jangan berpikir saya masih muda, ya, masih jauh saya punya. Belum tentu. Banyak juga orang yang belum sampai usia tua sudah pergi. Kapan lagi mau bertobat? Kapan lagi memperbaiki diri di hadapan Tuhan? Ya. Kapan lagi kita mau memberi yang terbaik hidup kita kepada Tuhan? Jangan sia-siakan hidupmu di hari-hari ini. Engkau menganggap dirimu kuat, tidak perlu Tuhan. Kamu salah. Ya. Maka engkau akan menikmati siksaan yang kekal karena engkau tidak memiliki Tuhan di dalam hidupmu. Ya. Kita melihat di dalam ayat yang terakhir, Matius pasal 11 ayat yang ke-28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Nah, ini adalah satu undangan juru selamat bagi saya dan saudara. Ya. Orang yang terhilang, orang yang terbuang itu, mereka mengalami ini, ya, letih lesu dan berbeban berat, ya, mengalami beban yang sangat berat, tidak mampu memikul sendiri, ya. Apa yang kau hadapi di hari-hari ini? Apa yang kamu alami di hari-hari ini? Jangan bertahan dengan kekuatan manusiamu. Berbaliklah kepada Tuhan. Karena Dia sedang menantimu. Dia sedang mencarimu. Ya, itu sebabnya Tuhan mengutus orang-orang yang diurapinya di hari-hari ini. Untuk maksud penyelamatan jiwa saya dan saudara. Ya, untuk penyelamatan jiwa-jiwa yang terhilang. Jika pada saat ini engkau tidak memiliki arah hidup, mari berbalik kepada Tuhan, ya, kembali kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan jalan dan kebenaran dan hidup kepada engkau. Ya, karena firman Tuhan katakan dalam Matius 11 ayat 28 ini, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Apakah engkau mengalami letih lesu dan berbeban berat di hari-hari ini, di tengah-tengah dunia yang semakin jahat ini? Apakah engkau mengalami, ya, letih lesu dan berbeban berat, ya, dalam hidupmu? Engkau tidak akan mampu memikulnya sendiri. Engkau tidak akan mampu, ya, menjalaninya sendiri tanpa Tuhan. Mari, ya, terimalah undangan Tuhan. Mari, terimalah undangan Tuhan untuk datang kepada Dia. Tuhan Yesus katakan, mari kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat.
Aku akan memberikan kelegaan. Ya, luar biasa, Tuhan yang memberikan kelegaan. Ya, di saat kita mengalami letih dalam menjalani kehidupan ini, kita tidak mampu melangkah, ya, maju karena begitu banyaknya beban, begitu banyaknya persoalan, begitu banyaknya masalah yang kita hadapi. Ya, bukan berarti kita iring Tuhan tidak ada masalah, tidak saudara. Ya, dalam mengiring Tuhan kita tetap ada masalah. Dalam masalah kita diajar untuk mengandalkan Tuhan. Tetapi kita tidak dibiarkan sendiri. Kita diberikan kelegaan. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ya, di saat kita menghadapi persoalan, saat kita menghadapi tantangan beban, kita tidak merasa letih dan merasa lesu. Karena kita bersama dengan Tuhan. Kita tidak memikulnya sendiri. Ya, kita tidak memikul sendiri beban kita. Tetapi Tuhan ada bersama dengan saya dan saudara. Itu sebabnya firman Tuhan ini katakan, Dia memberikan kelegaan. Dia memberikan kita keringanan. Karena Dia bersama saya dan saudara. Jika kita tidak di dalam Tuhan, kita menghadapi persoalan tantangan apapun dalam hidup saya dan saudara, ya, kita tidak akan mampu memikul beban kita. Kita akan merasa letih. Kita tidak akan mampu bergerak, berjalan, ya, melangkah. Dan kita tidak akan mengalami yang namanya kebahagiaan dan damai sejahtera. Karena hidup kita belum, ya, ada Yesus di dalam hidup saya dan saudara. Ya. Jangan pikir saya tidak perlu Tuhan, saya kuat, saya mampu jalani hidup saya. Tidak, saudara. Ya, sadarlah kita perlu Tuhan. Kita perlu penyelamat. Kita perlu pembebas bagi saya dan saudara, ya. Kita perlu Tuhan yang menuntun, ya, karena Dia berkuasa di bumi dan surga. Kita perlu penyelamat yang menyelamatkan jiwa kita, di mana hidup kita di dunia ini tidaklah kekal tapi sementara. Ya, kita harus memikirkan hidup kekekalan, ya, hidup yang kekal bersama Tuhan, ya. Itu sebabnya kita perlu juru selamat menyelamatkan jiwa saya dan saudara. Ya, kita perlu pembebas, membebaskan kita dari segala dosa dan kesalahan kita, ya, memberikan kita kelegaan, mentahirkan kita, menyucikan kita, ya. Siapa yang bisa menyucikan dosanya, ya, yang bisa lepas dari setiap dosa? Tidak ada, saudara. Kalau kita tidak berbalik kepada Tuhan, ya, siapapun di dunia ini, ya, pasti melakukan segala kesalahan. Tapi Tuhan tidak biarkan, Tuhan tidak tinggalkan, Tuhan tidak perhitungkan itu jika kita berbalik kepada Dia, kembali kepada Tuhan, mencari Tuhan di hari-hari ini. Mari di hari-hari inilah menjadi pesan firman Tuhan bagi saya dan saudara, rema firman Tuhan bagi kita semua, agar kita senantiasa, ya, menjadi pribadi-pribadi yang mengasihi, mencintai Tuhan, dan mau menjadi domba-domba yang setia. Bukan menjadi domba-domba yang hilang, ya, menjadi domba-domba yang tersesat, ya, di dalam pembuangan, ya. Maka kita tidak akan mengalami yang namanya damai sejahtera di hati saya dan saudara. Ya, selama kita ada di tengah-tengah dunia ini, mari cari Tuhan. Sebelum waktunya Tuhan mengambil saya dan saudara, ya, bertobatlah, ya, bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat, ya. Puji Tuhanlah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi setiap kita yang mendengarkan. Saya yakin, saya percaya setiap firman Tuhan yang keluar tidak berlalu begitu saja, tetapi dia akan berkuasa memulihkan setiap kita yang mendengarkan dan merespon firman Tuhan. Puji Tuhan, itulah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh luar biasa. Kami sudah berhenti menyampaikan firman Tuhan, tetapi kami tahu bahwa Allah Roh Kudus tidak pernah berhenti berbicara. Engkau terus memateraikan itu di setiap hati kami yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Jika ada yang mendengarkan itu Tuhan, mereka dalam berbeban berat, Tuhan berikan kelegaan, berikan
jamahan, sehingga mereka Tuhan boleh mendapatkan kelegaan. Jika ada di antara yang mendengarkan ini sebagai domba-domba yang terhilang, mari Engkau jamah hati dan pikirannya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga mereka kembali Tuhan untuk mencari Engkau sebagai gembala yang agung. Terima kasih Tuhan, jika ada di antara mereka yang mendengarkan firman Tuhan ini sedang letih lesu berbeban berat, Engkau berikan mereka kelegaan kembali di saat mereka mendengarkan firman Tuhan. Ada kekuatan baru mengalir dalam kehidupan mereka. Ada sukacita semangat yang baru dalam hidup mereka. Sehingga mereka kembali mau setia taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami sudah berhenti berbicara. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu yang akan lebih berkuasa lagi untuk menyingkapkan kebenaran firman Tuhan itu bagi kami semua yang mendengar. Terima kasih Tuhan. Inilah menjadi doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.